Salam fisioterapi. Kami kembali lagi di video kali ini, saya dan teman saya. Kali ini kami akan membahas seputar keluhan ataupun gangguan permasalahan di sekitar persendian ankle ya Bang ya. Persendian ankle ataupun juga pergelangan kaki ini memiliki gangguan. Contohnya di pergelangan kaki kita ini ada namanya tendon Achilles, di mana tendon ini merupakan salah satu tendon terbesar di tubuh manusia yang bisa saja robek ataupun juga terkena peradangan ya Bang ya, peradangan, jadi sampai satu ketika juga bisa putus jikalau dalam cedera ataupun juga insiden yang besar ya. Tendon Achilles ini merupakan tendon yang di bagian belakang pergelangan kaki kita atau di bawah bagian betis. Tendon ini memiliki fungsi, jadi dia sebagai pengikat antara otot betis dengan tulang di bagian tumit kita. Jadi dia menghubungkan otot dengan tulang. Tendon Achilles ini bisa ruptur ataupun juga bisa robek dikarenakan adanya gerakan yang berulang-ulang, contohnya seperti berlari di tanjakan, kemudian bisa karena cedera olahraga ataupun mungkin salah melangkah, jadi dia bisa overstretch hingga akhirnya meregang dan robek sedikit demi sedikit atau bahkan ruptur. Itu biasanya jarang terjadi. Selain dari hal-hal itu bisa juga disebabkan dari adanya ketegangan otot betis ataupun otot gastrocnemius ya. Ketegangan otot gastrocnemius ini bisa menyebabkan tendon Achilles ini yang overstress kurang lebih, jadi cenderung dia kontraksi yang terlalu lama sehingga mengakibatkan rapuhnya tendon ini dan cenderung kurang elastis sehingga ketika meregang dapat robek. Salah satu penyebab lain dari gangguan ini juga bisa karena kita mengonsumsi ataupun juga menggunakan obat-obatan ya. Jadi obat-obatan jenis kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama itu dapat memperlemah ataupun juga memperbesar risiko kita untuk memperlemah tendon-tendon kita, baik itu yang di bahu ataupun di pinggang, juga termasuk yang di bagian pergelangan kaki. Tes yang mau kita bagikan di sini ada 3 tes. Tes yang pertama, kita posisikan penderita dalam posisi telungkup. Nama tesnya ini ialah Thompson Compression Test ataupun juga Calf Compression Test. Calf Compression Test ini bisa dilakukan dalam 2 cara ataupun 2 metode. Yang pertama, kita boleh memposisikan posisi kaki di bagian ujung tepi bed kita. Kemudian kita instruksikan untuk rileks dan kita menekan ataupun memencet bagian dari bagian dari betis. Kurang lebih jika kita memencet seperti ini. Jadi nampak ya responnya pada saat kita memencet. Nah, dia ada kontraksi. Jadi ini adalah kontraksi secara pasif. Kita menggunakan perantara tendon Achilles ini. Apabila penderita memiliki gangguan ataupun keluhan seputar tendon Achilles, contohnya seperti ruptur ataupun juga mungkin robek sedikit, ini tidak dapat dilakukan. Kemudian pemeriksaan yang kita lakukan terhadap orang-orang dengan kesurigaan yang memiliki tendon Achilles, gangguan tendon Achilles, bisa juga kita posisikan. Posisi telungkup seperti ini masih dalam taraf Thompson Compression Test atau Calf Compression Test ini, tetapi kita posisikan 90 derajat fleksi dari ini. Kemudian kita boleh menekan di bagian yang sama, di bagian gelondong otot dari betis ya. Apabila orang yang memiliki gangguan ini tidak akan dapat dilakukan. Perhatikan tangan saya. Oke. Ini tidak dapat dilakukan. Oke, tes berikutnya yang mau kita lakukan adalah HOFA sign. HOFA sign ini merupakan tes yang dilakukan juga untuk memeriksa ada tidaknya gangguan atau keluhan pada tendon Achilles. HOFA sign ini merupakan salah satu juga tes yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada tendon Achilles. Caranya kita memposisikan antara kedua kaki penderita di bagian tepi bed. Kemudian kita mendorong pergelangan kaki untuk dorsifleksi. Sesudah kita mendorong dorsifleksi dua kaki, kemudian kita menginstruksikan untuk mendorong atau plantar fleksi. Yuk, dorongnya seperti berjinjit. Nah, biasanya pada kaki penderita ataupun juga kaki orang yang mengalami gangguan pada tendon Achilles, dia tidak dapat mendorong seperti ini.
Melainkan satu kaki dapat mendorong seperti ini, tetapi kaki yang lain hanya seperti ini saja, tidak dapat seperti ini. Jadi hanya satu saja yang main, kurang lebih seperti itu. Tes terakhir seputar tendon Achilles ialah Achilles tap test. Jadi Achilles tap test ini kita memposisikan posisi penderita untuk telungkup ya, seperti half compression test tadi atau Thompson compression test. Kemudian kita boleh mengambil hammer refleks. Jika tidak ada hammer, kita boleh menggunakan jari kita, menggunakan jari ataupun juga menggunakan punggung-punggung dari jari kita ya. Kita posisikan seperti ini. Ya. Jadi ini, oke, kita ketukkan seperti ini. Apabila penderita memiliki gangguan ataupun juga permasalahan pada tendon Achilles yang contohnya robek atau mungkin sudah ruptur ataupun sudah putus, ini tidak dapat didapatkan seperti ini. Tidak dapat. Ini masih bisa kita dapatkan. Nah, dia masih ada refleksnya ya. Demikianlah tes-tes yang kami sampaikan untuk latihan-latihan sendiri. Apabila penderita memiliki gangguan seperti contohnya robek pada tendon, latihan yang boleh dilakukan apabila pada 1-4 hari pertama pasca cedera boleh diistirahatkan dengan menggunakan elastic bandage boleh, kemudian dikompres es dan diposisikan tinggi sedikit dari jantung. Untuk latihan-latihan atau penggerakan boleh dilakukan pertama itu static kontraksi seperti yang sudah pernah kita kerjakan. Yuk lakukan dulu. Jadi tahan 6 detik, lepaskan, tahan 6 detik, lepaskan, kurang lebih seperti itu. Lakukan 15-20 kali. Latihan yang berikutnya boleh kita lakukan yaitu strike leg raise ataupun leg raise ya. Jadi mengangkat kaki posisi lurus boleh dilakukan 15-20 kali, angkat tinggi. Ya. Kemudian apabila sudah lewat step dari itu pada minggu-minggu penghabisan dari minggu pertama ataupun memasuki minggu kedua dapat melakukan gerakan pada pergelangan kaki dan juga pada jempol ataupun juga jari-jari kaki. Jadi jari-jari kaki dapat melakukan gerakan seperti ini. Contohnya gerakan jari-jari kaki. Ya. Kemudian lakukan gerakan seperti ini, mendorong, ya, mendorong. Ini dengan beban yang paling ringan. Nah, setelah pada lakukan gerakan seperti ini 15-20 kali, lakukan gerakan berikutnya, posisi lutut ditekuk. Oke, kemudian tekan ke bawah. Gerakan ini lebih terkonsentrasi ataupun lebih terfokus pada otot soleus ataupun juga otot yang berada di bawah dari gastrocnemius ataupun di atas dari tendon Achilles. Jadi dua variasi tadi untuk latihan betis boleh dilakukan. Yang pertama posisi lurus. Alternatif dari posisi ini ialah posisi berjinjit atau berdiri. Kemudian gerakan yang kedua seperti ini, fokus untuk soleus. Nah, ini boleh dilakukan 15-20 kali. Untuk progres sendiri, teman-teman dapat berkunjung ya ke rumah sakit atau ke fisioterapi ya. Jadi untuk latihan-latihannya teman-teman itu harus memiliki progres. Bukan hanya sekedar ini saja, ini yang paling gampang kita kerjakan, tetapi untuk kedepannya kita harus memiliki perkembangan ya, dan itu fisioterapi dapat membantu akan hal itu untuk meningkatkan kualitas hidup penderita, sehingga untuk ke depan kemungkinannya kita dapat kembali ke aktivitas kita seperti biasa, atau justru jika kita sudah mendapatkan dan juga melewati beberapa step by step, kita dapat kembali atau return to exercise, kembali ke gerakan-gerakan, contohnya gerakan olahraga ataupun juga kembali ke olahraga. Untuk teman-teman, demikianlah video ini kami perbuat. Semoga bermanfaat. Untuk hal-hal yang kurang dimengerti atau ingin dipertanyakan, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga video kami membantu. Salam fisioterapi.